Tiba-tiba samar aku mendengar suara perempuan tertawa. Suara yang terdengar sangat jauh. Di sana mulai bulu kuduku berdiri seketika. Tiba-tiba sangat jelas dan terasa seperti ada yang memegang pundakku. Sampai ketika kulihat ke arah spion dan kulihat, astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kukismis, kumpulan kisah misteri dan mistis. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan kisah dari akun emailnya @dimasaputra_6. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan adalah yang berjudul Kuntilanak Penghuni Komplek Angker. Sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita menyimak ceritanya. Namaku Sony. Pengalaman ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika aku pergi beberapa kali ke salah satu komplek yang ada di daerah Bandung Timur. Sore itu Bandung diguyur hujan. Rencananya malam itu aku akan pergi keluar bersama temanku. Dan aku harus menjemput ke rumahnya. Singkat cerita, jam setengah 7 malam setelah maghrib, cuaca sudah mulai mendukung untuk aku pergi keluar. Akhirnya aku menjemput temanku yang akan pergi bersamaku malam ini. Rumah temanku berada di sebuah komplek yang terletak di Bandung Timur dan sedikit ke atas. Lekas aku berangkat menggunakan motorku menuju rumah temanku itu. Ketika hendak masuki wilayah komplek, dengan sedikit mengamati keadaan sekitar, kulihat komplek itu sebenarnya ramai. Banyak yang tinggal di sana. Tapi entahlah, yang kurasakan sangat sepi. Banyak penghuni rumah yang jarang keluar untuk bersosialisasi. Rumah-rumah yang besar, namun entah penghuninya tinggal di sana atau tidak. Ditambah ada beberapa rumah kosong juga yang sepertinya memang sengaja ditinggalkan hingga terbengkalai. Lampu penerangan jalan yang dominan berwarna kuning menambah kesunyian tempat ini. Sampai akhirnya aku sampai di rumah temanku dan kami pun berangkat pergi. Singkat cerita, aku pun mengantarnya kembali pulang. Ketika itu, jam menunjukkan jam 11 malam. Aku sampai di rumah temanku lagi, dan tanpa berlama-lama setelah mengantarkan temanku pulang, aku pun bergegas pergi karena jam sudah semakin malam. Ketika di perjalanan pulang dan masih di komplek itu dan akan keluar, aku melewati beberapa blok, dan hanya aku saja yang sedang berkendara di sana. Tidak ada kendaraan lain atau orang yang sedang berjalan kaki. Bahkan keamanan satpam pun tidak ada, tidak terlihat olehku. Aku benar-benar sendirian sampai aku melihat ada seorang perempuan di depanku. Dia sedang berjalan kaki melakukangiku. Aku pikir dia penghuni komplek di sini yang sedang berjalan kaki. Laju
laju motorku sudah semakin dekat dengan perempuan itu. Sampai tiba-tiba ketika jarak laju motorku dengan wanita tadi semakin dekat, entah kenapa motorku mendadak mati. Kenapa ini? Aku pun bingung dengan keadaan itu. Motor yang dari tadi baik-baik saja tiba-tiba mogok. Dan ketika motorku mati, refleks perempuan yang berjalan di depanku itu melihat ke arahku. Mungkin karena terpancing oleh suara mesin motorku yang tiba-tiba mati. Wanita itu sedikit membalik ke arahku. Seorang perempuan dengan rambut sepunggung dan menatapku dengan sinis. Mungkin dia berpikir aku orang jahat dan akan mengganggunya. Karena kondisi di sana memang sangat sepi dan sangat mungkin jika perempuan itu menyangka aku yang begal. Tak lama dia pun kembali berjalan agak cepat. Kali ini menjauh dariku, seperti berlari kecil. Aku terdiam heran menatap motorku. Bisa-bisanya mogok di saat seperti ini. Motorku ini bukan motor lama, termasuk kategori modern. Kenapa tiba-tiba mati ya? Dan susah sekali untuk dinyalakan. Aku coba starter kembali dan menyala motor itu, namun hasilnya nihil. Motor tetap tidak bisa menyala. Ketika aku sedang sibuk dengan motorku, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Aku sedikit melirik dari arah belakangku itu, dan tidak terlalu jauh ada seseorang yang berjalan kaki. Dia berjalan menuju ke arahku. Di situ aku mulai heran. Seseorang yang sekarang berjalan dari arah belakang menuju kepadaku itu seorang perempuan yang sepertinya mirip sekali dengan perempuan yang tadi berada di depanku. Kok sama ya? Aku coba melihatnya dengan seksama. Ketika dia berjalan mulai mendekati dan melewatiku. Ya, benar sekali. Aku tidak salah lihat. Perempuan ini sama persis dengan perempuan yang tadi ada di depanku dan sudah pergi. Dan kini tiba-tiba ada di belakangku. Dia berpapasan denganku melihat ke arahku dan bertanya, "Kenapa motornya, A?" Gak tahu nih teh, tiba-tiba mati sendiri. "Hati-hati, A." Dia berkata seperti itu, lalu lanjut berjalan kaki melewatiku. Wajahnya sempat jelas terlihat olehku, tapi tidak ada yang aneh. Tidak ada yang menyeramkan dari perempuan itu. Dia memakai baju seperti manusia biasa, celana jeans, memakai jaket, rambutnya panjang sepunggung. Ya, mungkin dia memang manusia. Setelah itu perempuan itu pun tidak terlihat lagi karena semakin jauh. Aku pun masih berusaha membuat motorku menyala. Kenapa sih ini motor? Aku terus berusaha sampai awalnya tidak ada perasaan takut atau hal-hal aneh. Tiba-tiba samar aku mendengar suara perempuan tertawa. Suara yang terdengar sangat jauh. Di sana mulai bulu kuduku berdiri seketika. Aku melirik ke sekitar sampai akhirnya aku menyadari satu hal. Tempat motorku mogok sekarang ini tepat berhenti di depan sebuah rumah kosong yang tampak tidak terawat.
suara perempuan itu samar terdengar tertawa. Dan sepertinya suara tawanya itu berasal dari rumah kosong. Dengan perasaan was-was, aku mempercepat usahaku agar motorku kembali menyala lagi. Sampai akhirnya motorku menyala. Dan tanpa berlama-lama lagi, aku langsung pergi meninggalkan lokasi dan bergegas keluar komplek. Aku langsung melaju ke arah keluar komplek. Padahal ini bukan pertama kalinya aku ke rumah temanku. Sudah sering dan sudah hafal jalan keluarnya dari komplek ini. Tapi malam itu semua nampak membingungkan. Aku dibingungkan dengan jalan yang ada di depanku. Seakan-akan aku lupa arah keluar dari komplek itu. Tiba-tiba di depanku ada dua belokan yang sepertinya aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku sedikit terdiam, memikirkan arah mana yang akan aku ambil. Ketika aku terdiam kebingungan, ada seseorang yang sedang berjalan dari arah kanan seberangku. Ya, di seberangku, tepatnya di trotoar jalan. Karena kondisinya gelap saat itu, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, aku mendengar kok orang itu menyapaku. Mau keluar komplek? Iya teh. Terdengar suara seorang perempuan. Dia lalu mengacungkan tangannya seperti memberitahuku arah untuk keluar. Menyuruhku mengambil arah kiri, lurus, dan nanti ada belokan ke kanan. Lalu orang itu pun pergi. Entah siapalah orang itu. Yang jelas suaranya perempuan. Dan ketika kulihat lagi untuk mengucapkan terima kasih, dia sudah tidak ada. Hilang tanpa jejak. Bulu kuduku seketika merinding. Entah kenapa di jam hampir tengah malam ini, di jalan yang sepi ini, yang kulihat hanya sosok perempuan yang berjalan menar-manir saja. Lantas aku menuju arah yang tadi diarahkan, mengambil belokan ke kiri kemudian lurus. Dan di samping kiri kananku yang kulihat hanya rumah-rumah sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat olehku. Komplek ini seperti kuburan. Aku sudah mengikuti arahan dari perempuan itu. Namun aku masih belum menemukan belokan ke kanan sesuai yang diarahkan oleh perempuan itu. Sampai astaga, di tengah komplek yang sepi dan hening itu, jelas terdengar olehku suara perempuan cekikikan. Dan seperti terus mengikutiku dari belakang. Suara itu seperti menjauh, lalu mendekat, terus seperti itu, seiring dengan laju motorku. Sampai tiba-tiba saya jelas dan terasa seperti ada yang memegang pundakku. Aku kaget dan jantungku seakan mau copot. Aku coba menenangkan diri sampai ketika kulihat ke arah spion dan kulihat, astaga, jelas terlihat ada sosok perempuan di belakangku. Ia memegang pundakku dan melayang di belakangku. Wajahnya pucat, putih, dengan mata yang berdarah. Dia tertawa begitu jelas di telingaku.
dan mencengkram bahuku sangat keras hingga konsentrasiku hilang kala itu dan aku pun tersungkur jatuh. Rasa sakitku pada saat jatuh tidak terasa karena tertutup oleh ketakutanku ketika melihat sosok itu. Ketika aku tersungkur di bawah, sosok perempuan di belakangku menghilang entah kemana. Tapi suara tertawanya masih terdengar. Dia semakin lama semakin menjauh. Tak lama dari itu, dari kejauhan, aku melihat ada seseorang yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Dan ternyata itu adalah security komplek yang kebetulan sedang patroli berkeliling. Lantas aku dibantu berdiri dan diantarnya ke pos depan. Sampai di sana, aku menceritakan tentang apa yang aku alami. Security itu ternyata tidak terlalu kaget, karena memang di komplek ini sering kejadian seperti itu. Jika sudah malam hari, ada sosok perempuan yang suka mengganggu orang-orang yang melewati jalan itu. Terlebih kepada orang-orang yang berjalan lebih dari jam 10 malam. Dan itu adalah sosok perempuan yang sama.